jualan sepi, katanya Mbak Feni nggak mood. Sabar Mbak, namanya saja rezeki, kadang rame, kadang juga sepi, perlu disyukuri, ya kan? Iya. Hari ini laku berapa? 1 ton. 1 tong saja, Iya. karena cuacanya hujan ya. Jadi seperti ini sahabatku semua, suka dukanya kalau kita jualan air minum saat situasi kondisi tengah hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Kali ini videonya sembang-sembang cerita tentang perbedaan Ramadan di Malaysia, raya di Malaysia. Kebetulan saya bersama keponakan Mbak Feni. Kalau kondisi seperti ini, mungkin kalau tidak mendekati raya ataupun puasa, Bang Toha mau merantau lagi ke Malaysia. Yang dimana kalau di kampung hujan-hujan seperti ini, jualan pun juga lakunya sedikit, tapi nggak apa-apa. Semuanya itu memang ada masanya sahabatku semua. Masa hujan ya sepi, perlu disyukuri, yang penting badan sehat. Kalaulah negara tetangga ini dekat, mungkin tidak naik pesawat terbang, Bang Toha pun juga senang ya kerja di Malaysia. Senangnya itu nggak pikir cuaca, mau cuaca hujan, mau cuaca panas, setiap bulan itu pasti dapat uang. Tapi kalau tinggal di kampung, yang dimana kalau memang punya usaha air minum saja, itu juga kalau musim hujan seperti ini agak sepi sahabat semua. Apalagi kondisi cuaca yang dimana saat ini masyarakat di sini kan rata-rata petani. Jadi kadang-kadang mereka saat musim seperti ini semuanya masuk ke ladang, ke sawah. Jadi uangnya itu dibuat perputaran di ladang, di sawah. Maka dari itu ya, kalau sepi, kalau hujan seperti ini agak sepi dalam semua. Apalagi mau menjelang bulan Ramadan, yang dimana ini kali pertama saya Ramadan di kampung halaman. Dan kali ini saya ingin sembang-sembang Mbak Feni kalau Ramadan di sini suasananya seperti apa. Dan nanti Bang Toha kalau Ramadan itu juga akan buat vlog supaya sahabat-sahabatku juga tahu kondisi Ramadan di kampung halamannya Bang Toha seperti apa. Mbak Feni, kok sampai lesu seperti itu, nggak semangat, kenapa? Laku sedikit. Laku sedikit. Apa? Laku. Laku sedikit. Iya. Laku sedikit nggak apa-apa Mbak, disyukuri. Mbak Feni, kalau bulan puasa di kampung di sini ramai atau tidak? Ramai. Ramai? Iya. Apalagi menjelang lebaran. Ramainya apa? Menjelang lebaran. Ramainya menjelang lebaran. Itu macet kalau di kota Sudan. Kalau di pekannya macet? Banyak. Enggak, kalau hari-hari biasa ramai enggak? Ramai. Ramai? Mulai jam 4 sampai jam setengah 6. Itu ramainya orang tengah buat apa? Cari takjil buat Cari buka takjil. puasa. Cari takjil buat buka puasa. Iya. Tapi ada bazarnya enggak? Enggak ada. Enggak ada bazarnya. Terus cari takjilnya di mana? Di jalan. Di tepi jalan saja? Iya. Oh, kata Mbak Feni, kalau di sini orang cari jajanan itu di tepi jalan saja sahabatku semua. Jadi nggak ada bazar seperti di Malaysia, nggak ada ya? Mbak Feni, kalau di Malaysia Mbak ya, itu ada bazar Ramadannya. Jadi misal kata kita mau cari makanan, pergi ke bazar Ramadan, itu suasananya ramai Mbak. Jadi suasananya ramai, kemudian kita mau cari makanan apa saja itu ada Mbak. Sini cukup di tepi jalan, sudah ada semua. Di sini di mana Mbak? Tepi jalan. Jalan. Jadi kalau di Tepi jalan. kampung di sini jualannya di tepi jalan sahabatku semua, kata Mbak Feni. Dan saya pun juga sudah tak sabar seperti apa jualan makanan di sini, berbagai menunya. Kalau di Malaysia tuh menunya semuanya ada Mbak. Kalaulah ada rezeki ya kan, suatu saat nanti kita datang bulan puasa ya kan, sambil cari takjil di Malaysia, insya Allah lah ya kan.
Mbak Feni, itu yang jualan itu orang kampung sini atau macam mana? Berarti yang jualan depan rumah saja gitu ya? Iya, depan rumah saja. Oh, depan rumah saja. Kalau di sana enggak, Mbak. Kalau di Malaysia, misal kata kita cari makanan, itu kita bisa melihat secara langsung dimasak fresh di bazar Ramadan. Kalau di sini enggak Sudah. cukup waktunya, kelamaan. Kalau di sini waktunya kelamaan. Iya. Berarti dimasak di rumah, kemudian dijual di depan rumah gitu Iya. aja. Oh, berbeda ya. Supaya tidak macet. Supaya tidak apa? Supaya tidak macet. Oh, jadi kalau di sini sahabatku semua, jualan makanan itu di tepi jalan saja. Kata Mbak Feni, kalau puasa itu jalan macet. Ya macet, Mbak. Soalnya kan jualan makanan di tepi jalan ya kan? Iya. Makanya itu membuat macet. Harusnya dibuatkan tempat sendiri, ya kan? Jadinya orang itu senang. Ataupun di lapangan ya kan, atau di padang. Buat bazar Ramadan yang mau cari yang mau cari makanan berbuka puasa, silakan datang ke lapangan. Kan lebih enak ya kan? Ya suatu saat nanti lah, semoga ada bazar Ramadan ya Mbak ya. Mbak Feni ini agak kurang semangat ini, mengangguk-ngangguk terus karena jualannya agak sepi sahabatku semua. Itulah kenapa kemarin saya kadang-kadang ya Allah teringin lagi balik perantau ke Malaysia kalau keadaan seperti ini. Ya namanya hidup di kampung ya seperti ini sahabatku semua. Kalau kita bermaniaga, apalagi kalau bermaniaga air minum Mbak ya. Es jeruknya Mbak. Es jeruknya sampai-sampai Mbak Feni bilang nggak laku. Tapi nggak apa-apa Mbak, bersyukur saja Mbak, ya kan. Insya Allah nanti kalau puasa mana tahu ramai ya kan. Iya, selalu ramai. Loh kalau puasa selalu ramai. Ya, jam segini udah nggak kelihatan. Jam segini udah nggak kelihatan. Udah nggak bisa main HP. Udah nggak bisa main HP. Nggak bisa pegang HP. Kalau ada yang pesan nggak tahu. Oh, kata Mbak Feni kalau bulan puasa ini ramai sekali. Meskipun jualan es teh Mbak ya. Meskipun mendung tetap ramai. Mbak, di sini membunyikan klakson itu biasa ya. Tapi kalau di Malaysia Mbak, itu dilarang. Kenapa? Ya karena membunyikan horn atau klakson di Malaysia itu ada aturannya sendiri. Jadi nggak boleh suka-suka langsung bunyikan di jalan raya, nggak boleh. Kalau di sini biasa ya. Di sini itu apalagi yang naik mobil Mbak ya, seringkali klakson orang yang naik motor, ton gitu. Itu terlihat nggak sopan Mbak. Kalau di Malaysia itu disebut arogan atau istilahnya orang kurang ajar. Di sini biasa ya. Bahkan tadi sendiri Bang Toha berada di sini, sering kali orang membunyikan klakson. Tapi di sini biasa saja sahabatku semua. Itu kalau di Malaysia Mbak, orangnya marah-marah loh yang di klakson itu. Karena istilahnya apa ya, aturannya nggak seperti itu. Klakson boleh dibunyikan Mbak pada saat tertentu saja. Bisa begitu. Ya memang aturannya seperti itu Mbak. Jadi misal kata membunyikan klakson itu hanya pada saat emergensi, nggak boleh suka-suka. Iya nggak boleh suka-suka. Kalau di sini kan orang bunyikan klakson suka-suka ya kan. Jadi antara Indonesia dan Malaysia itu beda Mbak. Ya nampaknya hampir sama kan dari segi bahasa ya kan. Mungkin bagi orang Indonesia kan, oh bahasa Malaysia antara Indonesia sama karena nontonnya film Ipin Upin. Tapi apakah ada bahasa Melayu yang lain? Di sana ada Mbak bahasa Melayu yang misal kata punya logat lain ada. Jadi nggak sama seperti di film Ipin Upin. Kebanyakan kan orang Indonesia kan mikirnya oh sama seperti di film Ipin Upin bahasa Melayu Malaysia. Enggak seperti itu. Jadi nggak semua sama. Nggak semuanya sama saja. Untuk di sana Mbak, kalau misal kata ketahuan nggak puasa itu dihukum loh. Kalau di sini malah Di sini, di sini gimana? Di sini ada yang makan biasa saja. Biasa. Masa iya? Tapi di desa yang agak bukan. Oh, di desa yang agak pedalaman lah. Iya. Oh, tapi kalau untuk desa di sini nggak ada kan? Nggak ada. Oh, kalau di sana Mbak, misal kata puasa, misal kata lah, ada orang yang nggak puasa, ya kan?
kemudian ketahuan, itu nanti akan dinaikkan mobil kemudian diarak, Mbak. Jadi aturannya sangat ketat ya. Kira-kira Mbak Feni terkejut gak aturan seperti itu? Kalau misal kata di sini dibuat aturan seperti itu, orang-orang gimana? Kan sembunyi semua. Akan sembunyi semua bagi yang nggak puasa. Iya. Sebab di sana Mbak akan ada operasi ya kan. Misal kata tiba-tiba orang nggak puasa, nanti dioperasi di jam-jam tertentu di kedai makan. Nah, barang siapa di situ, misal kata beragama Islam ya kan. Sebab di sana kan juga nggak semuanya beragama Islam ya kan. Ketangkap pasti akan dinaikkan lori, langsung diajak keliling gitu. Di sini enggak. Di sini nggak ada operasi seperti itu ya. Jadi beda Pak ya. Mbak Feni pun terkejut kalau di Malaysia nggak puasa nanti ketangkap. Kata Mbak Feni kalau di sini nggak ada sahabatku semua. Jadi memang antara Indonesia dan Malaysia dari segi aturan itu berbeda. Tahun ini sudah tidak bisa ke bazar Ramadan, yang dimana kalau saat puasa pertama biasanya saya bersama Mas Randy pergi ke bazar Ramadan, dan akhirnya sekarang sudah berada di kampung halaman selama 11 atau 12 tahun lah, 12 tahun lebih merantau di Malaysia. Ketika saya pulang ke Indonesia, yang dimana ini merupakan salah satu kepulangan saya yang cukup lama, 6 bulan. Dari segi perubahan infrastruktur, ternyata dibandingkan dengan negara Malaysia, kita ini kalah jauh ya. Ini video bukan untuk membanding-bandingkan ya, tapi Bang Toha ingin sharing mungkin bagi sahabat-sahabat daripada Indonesia yang belum pernah datang ke Malaysia, dari segi infrastruktur di pedesaan maupun di kota-kota ya. Nampaknya kalau di Malaysia itu lebih sangat tertata rapi. Bahkan untuk jalanan di kampung di Malaysia itu benar-benar diperhatikan. Tapi kalau di sini misal kata jembatan yang kadang-kadang sudah roboh pagarnya, itu pun juga lama sekali untuk memperbaikinya. Kemudian banyaknya jalanan yang berlubang, itu pun perbaikannya juga lama sangat. Padahal kalau dipikir-pikir, kita bayar pajak kendaraan pun Indonesia lebih mahal loh daripada di Malaysia. Pajak kendaraan di Malaysia itu lebih murah. Harusnya dengan membayar pajak kendaraan yang lebih mahal, tentunya kita akan mendapat fasilitas yang lebih bagus. Tapi ternyata fasilitas kita itu berbeda dengan di negara tetangga kita, yang dimana di negara tetangga itu jalan raya kampung saja itu nggak ada yang berlubang loh. Ya meskipun tidak semuanya di Indonesia jalannya berlubang-lubang, enggak, cuman kebanyakan jalannya itu kurang tertata rapi. Padahal pajak kendaraannya mahal. Dan Bang Toha di sini cerita sembang sambil ini ya, dapat kuah gulai daging dari saudara. Jadi kalau di kampung itu Bang Toha jarang sekali masak daging ya. Kalau makan daging pun dikasih sama saudara. Nih lihat sahabat semua, gulai dagingnya. Kalau mau beli itu cukup lumayan mahal, karena harga daging 1 kilo sekitar Rp140.000. Dapat 1 kilo saja itu belum rempah-rempahnya, belum berasnya. Minimal kalau mau makan daging untuk keluarga yang cukup besar harus penghasilan satu hari 300.000 lebih lah. Tapi kalau untuk penghasilan satu hari 100.000, ya mungkin kalau mau makan daging pikir-pikir, termasuk saya sendiri. Kalau makan daging di kampung itu bahkan hampir tidak pernah membeli daging. Jadi sewaktu pulang kampung dari kemarin sampai sekarang tidak pernah membeli daging lembu untuk saya masak. Padahal kalau saya merantau di Malaysia, teringin nak makan apa saja itu nggak pernah pikir-pikir. Jadi perbedaan di situ sahabatku semua. Hidup merantau di Malaysia 12 tahun, kalau teringin makan sesuatu itu nggak pikir-pikir. Tapi setelah pulang kampung, misal kata teringin beli apa-apa, kadang-kadang itu mikir-mikir.
ini mungkin nanti ada yang komentar, ah lebay kamu, biarlah yang berkomentar lebay itu terserah lah bagi saya. Tapi ini hanya sharing pengalaman sahabatku semua, bukan untuk membanding-bandingkan sesuatu, enggak ya kan, sharing-sharing pengalaman selama saya merantau di sana begitu ya. Kemudian 11 lagi sih, 12 tahun merantau di Malaysia, saya tidak pernah ya kan menjumpai yang gimana. Kalau di sini masih sering menjumpai saya penjual jalan kaki, contohnya jual tutup saji. Saya sering melihat di sini masih banyak orang yang jalan kaki jual tutup saji. Bayangkan sahabat semua, jadi kerasnya hidup di Indonesia. Kadang-kadang itu yang kaya tapi yang miskin gitu, istilahnya itu ketimpangannya itu agak jauh. Kalau di sana kan kita sulit ya membedakan antara yang punya dan juga antara yang tidak punya, itu sulit. Nah kemudian hal yang buat saya kagum di sana ya, kawan saya penghasilannya itu satu bulannya gajinya 2.000 lebih sedikit lah, tapi setiap bulan dia itu kadang-kadang sering lah dapat uang 200 ringgit. 200 ringgit itu kalau dirupiahkan itu sekitar 800.000 ya. Kadang-kadang saya tanya, kok kamu dapat uang 200 ringgit itu dari mana? Oh ini uang dari kerajaan gitu. Jadi kalau memberikan bantuan itu langsung masuk ke IC-nya, jadi tanpa perlu didata lah. Itulah yang membuat kadang-kadang saya kagum, wah ternyata pemerintah di sana itu benar-benar memperhatikan warganya ya. Kemudian yang bujang pun juga dapat duit, tapi tak tahu lah itu duit apa. Cuma kalau dia sering cerita sama saya, kawan-kawan saya dapat duit dari kerajaan gitu. Jadi itulah bantuannya, katanya bantuan sih. Jadi kalau memberikan bantuan itu langsung lewat IC, dan IC-nya canggih juga sahabatku semua. Jadi lewat KTP saja uangnya itu bisa masuk gitu loh, tanpa harus perlu rekening gitu. Dan di KTP-nya itu ada macam chip ya, sehingga katanya IC tersebut itu serbaguna. Begitu sahabatku semua kira-kira. Oke, Bang Toha mau makan gulai daging dulu. Tadi siang dikasih sama saudara, agak lumayan banyak, jadi ini saya kasih panas. Bang Toha mau makan. Jom buat sahabatku semua jemput makan. Makan gulai daging lembu. Dulu saya kalau merantau di Malaysia, biasanya kalau masak daging lembu ini saya masak gulai juga. Dan untuk harga daging di Malaysia itu lebih murah ya, apalagi kalau daging beku itu sangat murah. Dan bagi saya rasanya itu juga masih enak lah, antara daging beku dan fresh. Jemput makan semuanya, bismillah. Sebenarnya Pak kita di Bang Toha itu juga mau pergi ke pasar pagi, mau berbelanja. Cuma karena hujannya lebat, jadinya nggak bisa buat video konten sahabatku semua. Niatnya itu mau bangun pagi pukul 5, terus Bang Toha mau belanja di pasar pagi. Dan di pasar pagi tersebut harga makanannya atau harga barang-barangnya itu juga termasuk sangat murah. Dan banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia ketika saya tunjukkan harga ikan di sini cukup terkejut juga. Masya Allah, harga ikannya di kampungnya kok sangat murah bang. Kemudian kalau untuk di Malaysia ya kan, harga ikan kan agak mahal. Jadi di sini itu agak terbalik sahabatku semua. Kalau untuk harga ikan bilis kering di sini itu cuma sekitar Rp35.000. Kalau untuk uang ringgit Malaysia tak sampai 10 ringgit loh. Tapi kalau di Malaysia harga ikan bilis 1 kilonya itu sampai ratusan ribu kalau dirupiahkan ya. Kadang-kadang saya sering melihat harga ikan bilis yang super, yang grade A itu harganya sekitar 50 ringgit lebih. 50 ringgit lebih itu kalau dirupiahkan 200.000 rupiah lebih. Bayangkan. Jadi 200.000 rupiah lebih dapat ikan bilis kering 1 kilo. Tapi kalau di sini sahabat semua itu dapat berkilo-kilo. Jadi setiap negara intinya ada kekurangan dan kelebihan masing-masing lah. Kalau harga ikan di kampungnya Bang Toha murah, di kampungnya Bang Toha harga daging justru agak mahal. Di Malaysia lebih murah. Oke sahabat semua,
cukup sampai di sini dulu sharing-sharingnya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan hiburan buat sahabatku semua. Karena tadi Bang Tuan niatnya benar-benar mau membuatkan vlog yang bagus lah ke pasar tradisional, pasar pagi yang ada di kampung sebelah. Cuma karena hujan jadinya ya videonya mungkin hanya cerita sharing-sharing di kampung, perbedaan di Malaysia selama belasan tahun tinggal di sana, dan perbedaannya setelah pulang, dan perbedaannya setelah pulang kampung ternyata untuk keadaan di kampung di sini ya bagi saya perubahan itu ada, cuman tidak begitu banyak sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.